Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang desain database Smart Door yang melibatkan teknologi IoT. Di kelompok ini beranggotakan 4 orang, yaitu pertama saya sendiri Feni Aprilia yang akan membahas tentang deskripsi sistem IoT untuk Smart Door. Dan kedua ada Muhammad Sahrul Iksan yang akan membahas tentang implementasi ke dalam DBMS MySQL. Dan ketiga ada Rasti Aulia Anggraini yang membahas tentang alasan desain entitas dan atribut. Lalu juga akan membahas contoh query SQL. Yang terakhir ada Yunita Dwi Putri yang membahas tentang desain konseptual database. Oke, lanjut ke pembahasannya, yaitu deskripsi sistem IoT untuk Smart Door. Sistem IoT untuk pintu pintar bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Perangkat IoT yang akan digunakan termasuk yang pertama ada sensor gerak untuk mendeteksi kehadiran seseorang di dekat pintu. Yang kedua ada sensor pintu untuk mendeteksi apakah pintu tertutup atau terbuka. Yang ketiga ada kunci pintu otomatis untuk membuka atau mengunci pintu secara otomatis. Dan yang terakhir ada kamera, yaitu untuk memonitor aktivitas di sekitar pintu. Lanjut, ada data yang ingin dilacak dan dikelola, meliputi yang pertama ada status pintu, terbuka atau tertutup. Yang kedua ada waktu pintu dibuka atau ditutup. Yang ketiga ada aktivitas gerak, deteksi kehadiran. Dan yang keempat ada video rekaman dari kamera. Dan yang terakhir ada informasi pengguna yang diizinkan, seperti ID pengguna, waktu akses, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain konseptual database, yaitu entitas-entitas utama beserta atribut-atribut pada tugas ini adalah yang pertama ada pintu, yaitu ada ID pintu primer key, nama pintu, dan lokasi. Dan untuk yang kedua, sensor gerak, yaitu ada ID sensor gerak primer key, ada ID pintu forgay key ke pintu, ada status gerak, dan waktu deteksi. Untuk yang ketiga, ada sensor pintu, yaitu ada ID sensor pintu primer key, ada ID pintu progen key ke pintu, ada status pintu terbuka dan tertutup, dan ada waktu update. Yang keempat yaitu kamera. Nah, di kamera ini ada ID kamera primer key, ada ID pintu progen key ke pintu, rekaman video, dan waktu rekaman. Untuk yang kelima yaitu ada pengguna akses, yaitu yang pertama ada ID pengguna primer key, ada nama pengguna, dan ada ID pintu progen key ke pintu, dan yang terakhir ada waktu akses. Setiap entitas terhubung melalui hubungan one to many dengan entitas pintu sebagai entitas utama. Yang ketiga, alasan desain entitas dan atribut. Yang pertama ada pintu. Entitas ini penting karena mewakili pintu yang akan diawasi dan dikendalikan. Yang kedua, sensor gerak dan sensor pintu. Ini penting untuk melacak aktivitas pengguna di sekitar pintu dan status terbuka atau tutup pintu. Yang ketiga, ada kamera untuk merekam aktivitas di sekitar pintu untuk keperluan pengawasan dan keamanan. Yang terakhir ada pengguna akses untuk mengelola siapa yang diizinkan mengakses pintu dan mencatat waktu akses mereka. Baiklah, di sini akan masuk ke dalam implementasi ke dalam DBMS MySQL. Yang pertama di sini kami membuat sebuah table bernama tabel pintu. Nah, untuk perintahnya itu menggunakan create table pintu. Nah, lalu tabel pintu ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang sensor pintu. Di sini menyimpan informasi tentang pintu seperti ID pintu. Nah, yang pertama itu ada kolom ID pintu. Kolom ini merupakan primary key pada table dan berisi nomor ID unik untuk setiap pintu. Kolom ini bertipe data integer dan memiliki atribut auto increment, yang berarti bahwa nilai ID akan secara otomatis bertambah 1 untuk setiap pintu baru yang ditambahkan ke table. Lalu
Yang kedua itu ada kolom nama pintu. Nah, untuk kolom nama pintu ini berisi tentang nama pintu. Kolom ini bertipe data varchar 50 yang berarti dapat menampung hingga 50 karakter. Lalu ada lokasi. Kolom ini berisi lokasi pintu. Nah, kolom ini bertipe data varchar 100 yang berarti dapat menampung hingga 100 karakter. Lalu yang kedua, kami membuat tabel sensor gerak. Nah, tabel sensor gerak ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang sensor gerak. Nah, kolom pertama itu membuat kolom tentang ID sensor gerak. Nah, di kolom ini menggunakan primary key table dan berisi nomor ID unik untuk setiap sensor gerak. Kolom ini bertipe data integer yang memiliki atribut auto increment, yang berarti bahwa nilai ID akan secara otomatis bertambah 1 untuk setiap sensor gerak baru yang ditambahkan ke tabel. Nah, lalu kedua ada kolom ID pintu. Kolom ini berisi ID pintu yang terkait dengan sensor gerak. Nah, kolom ini bertipe data integer. Lalu yang ketiga ada kolom status gerak. Kolom ini berisi status gerak seperti terdeteksi atau tidak terdeteksinya gerakan. Lalu kolom ini bertipe data varchar 10 yang berarti dapat menampung hingga 10 karakter. Yang terakhir yaitu ada kolom waktu deteksi. Nah, kolom ini berisi waktu dan tanggal terakhir kali gerak terdeteksi. Kolom ini bertipe data time. Lalu berikutnya ada tabel sensor pintu. Nah, tabel sensor pintu ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang sensor pintu. Nah, yang pertama itu informasi yang disimpan ada ID sensor pintu. Nah, pada kolom ini akan menyimpan ID dari sensor pintu. Kolom ini merupakan primary key table dan berisi nomor ID unik untuk setiap sensor pintu. Kolom ini bertipe data integer dan memiliki atribut auto increment yang berarti bahwa nilai ID akan secara otomatis bertambah 1 untuk setiap sensor pintu yang baru ditambahkan ke tabel. Lalu berikutnya ada kolom ID pintu. Nah, kolom ini berisi ID pintu yang terkait dengan sensor pintu. Kolom ini bertipe data integer. Yang ketiga ada kolom status pintu. Kolom ini berisi status pintu seperti terbuka atau tertutupnya pintu tersebut. Lalu kolom ini bertipe data varchar 10 yang berarti dapat menampung hingga 10 karakter. Lalu ada kolom waktu update. Nah, ini kolom yang menyimpan waktu dan tanggal terakhir kali status pintu diperbarui. Nah, kolom ini bertipe data time. Lalu berikutnya ada sensor kamera atau tabel kamera. Nah, tabel kamera ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang kamera. Nah, seperti ID kamera. Nah, kolom ini berisi tentang ID kamera yang merupakan primary key table dan berisi nomor unik ID untuk setiap kamera. Kolom ini bertipe data integer dan memiliki atribut auto increment yang berarti bahwa nilai ID akan secara otomatis bertambah 1 untuk setiap kamera yang baru ditambahkan ke tabel. Lalu berikutnya ada ID pintu. Nah, kolom ini berisi tentang ID pintu yang terkait dengan kamera. Kolom ini bertipe data integer. Lalu ada rekaman video. Nah, untuk kolom ini itu menyimpan atau berisi rekaman video dari kamera. Kolom ini bertipe data blob yang berarti dapat menampung data biner apapun. Nah, untuk waktu rekaman itu merupakan kolom yang berisi waktu dan tanggal terakhir kali rekaman video dibuat. Nah, kolom ini bertipe data time. Berikutnya yang kelima adalah pembuatan tabel pengguna akses dalam database. Lalu tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang pengguna yang memiliki akses ke pintu. Nah, untuk di dalam tabel ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama kolom ID pengguna. Nah, kolom ini merupakan primary key table yang berisi ID nomor unik untuk setiap pengguna. Nah, kolom ini berisi data integer dan memiliki atribut auto increment yang berarti bahwa nilai ID akan secara otomatis bertambah 1 untuk setiap pengguna baru yang ditambahkan ke dalam tabel. Lalu yang kedua ada nama pengguna.
Kolom ini berisi nama pengguna. Kolom ini bertipe data Varchar 58 yang berarti dapat menampung hingga 58 karakter. Lalu yang berikutnya ada ID pintu. Kolom ID pintu ini sendiri berisi tentang ID pintu yang dapat diakses oleh pengguna. Kolom ini bertipe data integer. Lalu ada yang terakhir yaitu pembuatan waktu akses. Nah, kolom ini berisi waktu dan tanggal terakhir kali pengguna mengakses pintu. Kolom ini bertipe data integer. 5. Contoh query SQL untuk menampilkan semua data dari satu jenis perangkat IoT tertentu, seperti sensor gerak. Berikut adalah contoh query SQL pada gambar di bawah ini. Nah, query yang ada di gambar akan mengambil semua data dari sensor gerak yang terkait dengan pintu tertentu, atau ganti ID pintu yang dipilih dengan ID pintu yang sesuai. Contoh query SQL yang diberikan dalam gambar tersebut menunjukkan cara sederhana untuk memfilter data dari tabel IoT dengan menggunakan perintah select dan where. Kita dapat memilih data tertentu yang ingin kita lihat.